Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Mutiara Sani, mahasiswa Universitas Bakri, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 2019. Di video ini, saya akan membahas tentang cabai. Tentu saja, kita sudah familiar ketika mendengar kata cabai. Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara, yang biasanya digunakan sebagai penguat rasa pada makanan. Capsaicin adalah salah satu zat yang terkandung dalam cabai. Zat inilah yang membuat cabai terasa pedas. Letak capsaicin adalah pada urat berwarna putih tempat menempelnya biji-biji cabai. Capsaicin tidak memiliki rasa atau aroma, namun ketika dikonsumsi, capsaicin akan terikat dengan reseptor penerima rasa sakit yang ada di permukaan lidah. Ini hanyalah mindset otak manusia untuk merasakan pedas dan membakar. Meskipun demikian, cabai merupakan salah satu bumbu yang populer. Salah satu bahaya dari mengkonsumsi capsaicin yang berlebihan dapat menyebabkan lambung mengalami iritasi atau peradangan, yang umumnya disebut penyakit MAH. Bukan hanya itu, tetapi dapat menyebabkan kematian. Akan tetapi, manusia telah mengkonsumsi cabai untuk rempah pedas alami dalam makanannya sekitar 6.000 tahun. Nah, sekarang sudah banyak sekali mitos dan fakta tentang cabai. Salah satu mitos yang sudah familiar didengar adalah biji cabai merupakan bagian terpedas. Namun, faktanya, biji cabai dan daging cabai tidak menimbulkan rasa pedas. Ternyata, cabai memiliki rasa pedas karena mengandung capsaicin yang dihasilkan dalam placenta yang berwarna putih di tengah buah cabai. Sementara, kebanyakan orang percaya bahwa memikirkan biji akan mengurangi pedas cabai. Namun sebenarnya salah, seharusnya memikirkan placenta dari biji tersebut, karena biji dan daging tidak menimbulkan rasa pedas. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur buah cabai. Yang pertama, ada batang. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Umumnya, batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua, atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua, biasanya batang paling bawah akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pemerasan jaringan parenkim. Lalu ada kulit. Sebagian besar kulit tidak memiliki rasa. Selanjutnya ada daging. Daging merupakan bagian yang mengandung sedikit air, sehingga membuat tekstur daging cabai menjadi renyah atau lunak. Lalu selanjutnya ada biji. Biji cabai terdapat di dalam buah dan menempel di sepanjang placenta. Dan biji memiliki warna yang sangat beragam. Lalu yang terakhir ada plasenta. Plasenta terdapat di dalam buah cabai sebagai tempat melekatnya biji dan merupakan tempat memproduksi dan menyimpan capsaicin. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang cabai, kita harus mengetahui dulu tentang skala Scoville. Skala Scoville adalah ukuran tentang pedasnya cabai. Buah genus Capsicum atau cabai mengandung capsaicin, yang merupakan suatu bahan kimia merangsang ujung saraf menerima pedas di lidah. Dan jumlah satuan pedas adalah Scoville Head Unit atau biasanya disingkat dengan SHU, yang menunjukkan jumlah capsaicin yang ada di dalam cabai tersebut. Ciri khas makanan Indonesia adalah punya cita rasa yang kuat. Salah satu unsur utamanya adalah cabai.
Semua jenis cabai dapat diolah menjadi bumbu atau bahan utama masakan yang menghasilkan cita rasa pedas dan sedap. Namun, tidak semua cabai memberikan level pedas yang sama. Berikut beberapa jenis cabai yang dapat ditemukan. Yang pertama, ada cabai bone atau juga dikenal dengan nama cabai merah Karibia. Cabai ini mengandung rasa pedas dan manis, sehingga biasanya digunakan sebagai penguat rasa makanan pada semur dan kari. Cabai jenis ini memiliki tingkat kepedasan 100.000 sampai 350.000 SHU dan memiliki diameter 2 sampai 5 cm. Lanjut, yang kedua ada cabai rawit. Cabai rawit adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum yang buahnya tumbuh menjulang menghadap ke atas. Warna buahnya hijau kecil sewaktu muda, dan jika telah matang berwarna merah tua. Bila ditekan, buahnya terasa keras karena jumlah bijinya sangat banyak. Umumnya ditemukan di seluruh Asia Tenggara dan digunakan secara luas di banyak masakan Asia. Cabai ini terkenal memiliki tingkat pedas dengan 100.000 sampai 350.000 SHU dan memiliki panjang 4 sampai 8 cm. Lanjut, peri-peri. Peri-peri awalnya diproduksi oleh penjelajah Portugis di Mozambik. Namun, sekarang cabai tersebut sudah menyebar dan umumnya digunakan di dapur Afrika dan Eropa untuk membuat sambal ala Afrika yang dikenal dengan nama peri-peri saus, atau untuk membuat saus rasa aglio olio. Cabai ini memiliki tingkat pedas yang lebih tinggi daripada cabai rawit, dengan tingkat pedas 50.000 sampai 100.000 SHU dan panjang sekitar 8 sampai 10 cm. Lalu yang keempat ada cabai lemon drop. Cabai yang populer di Peru kadang-kadang disebut sebagai lemon drop pepper yang memiliki cita rasa seperti jeruk sukade. Itulah sebabnya dinamai demikian. Biasanya digunakan untuk menambah cita rasa pada hidangan daging dan rebus-rebusan. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan sekitar 30.000 sampai 50.000 SHU dengan panjang 5 sampai 8 cm. Selanjutnya ada cabai serrano. Cabai serrano memiliki rasa yang segar daripada banyak varietas cabai lainnya, sehingga seringkali dimakan dalam keadaan mentah atau digunakan sebagai penambah cita rasa pada makanan. Biasanya digunakan sebagai bahan utama dalam masakan Meksiko. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan 10.000 sampai 25.000 SHU dengan panjang 3 sampai 5 cm. Lalu ada cabai jalapeno. Cabai jalapeno memiliki tingkat pedas yang bervariasi. Biasanya digunakan dalam masakan Meksiko. Chipotle atau chilpotle adalah nama cabai jalapeno matang kering yang digunakan untuk bumbu pada masakan. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan 3.500 sampai 10.000 SHU dengan panjang sekitar 5 sampai 8 cm. Lanjut, ada cabai cascabel. Cabai yang memiliki bentuk bulat kecil ini biasanya memiliki rasa manis. Cabai jenis ini biasanya digunakan untuk penambah rasa pada makanan dengan bahan dasar daging, ayam, dan ikan yang dipanggang. Dan cabai cascabel juga dapat ditambahkan pada makanan jenis semur. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan 500 sampai 2.500 SHU dan memiliki diameter sekitar 2 sampai 3 cm. Yang terakhir ada cabai ceri. Cabai ceri atau sering disebut pimiento yang berasal dari Spanyol merupakan jenis cabai besar, berwarna merah dan memiliki bentuk seperti hati. Cabai ini memiliki tekstur yang lebih lembut daripada kebanyakan cabai lainnya. Biasanya cabai ini diolah bersama dengan salad sayuran, kemudian sebagai campuran adonan daging matang atau cornet, serta sangat menarik untuk dibuat manisan atau topping masakan. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan 100 sampai 500 SHU dengan panjang 8 sampai 10 cm dan lebar 5 sampai 7 cm.
Setelah kita mengetahui jenis-jenis cabai, di sini banyak perbedaan antara cabai segar dan cabai yang sudah kering. Pada cabai segar, cabai dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami karena mengandung karotenoid yang menghasilkan warna merah yang efektif dan dapat digunakan pada berbagai masakan. Pada saat diolah, cabai dapat memberikan rasa pedas pada saat dikonsumsi dan mengandung berbagai vitamin dan mineral. Dan pada saat menguatkan biji cabai sebenarnya tidak mengurangi rasa pedas, tetapi biji tersebut memang mengandung zat lain. Lalu untuk cabai yang kering dapat menambah aroma sekaligus rasa pedas pada makanan, sehingga rasa pedas tersebut akan terasa lebih kuat. Dan cabai kering dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan saus dengan cara merebusnya lalu direndam dan dijadikan bahan pembuatan saus. Sekian pembahasan mengenai cabai yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih.